Hai guys, selamat datang di channel YouTube Sarjana Olim Trade. Dimana di channel ini kita bakal sama-sama menguji sebuah strategi itu sebanyak 100 kali open posisi ya guys ya, agar nantinya ketika kita main di akun real kita tidak akan menemui sebuah kesalahan, dan juga kita bakal mengetahui seberapa besar keakurasian dari strategi tersebut. Nah, pada video kali ini yang akan kita uji adalah indikator Ichimoku Cloud sebanyak 100 kali perdagangan, dan video ini merupakan video part 10 dalam pengujian tersebut. Nah, di sini gue pakai akun demo karena memang akun ini gue buat khusus untuk channel YouTube ini, dimana kita itu di sini menguji guys ya, bukan mempraktekkan. Sekali lagi, di sini kita menguji bukan mempraktekkan ya. Nah, jadi sebelum kita mulai untuk pengujiannya, ada baiknya kita recap data dulu ya. Di sini untuk trading pada periode-periode sebelumnya ya. Dan sekarang kita sudah memasuki hari ke-9 dalam pengujian. Saldonya adalah 30,70 ya. Berarti di sini gue tulis saya 31. Dengan kita open posisinya karena udah di angka $30 ya, kita boleh lah open 1,25 ya, 1,25. Oke, sebentar, harus ada dong, 1,25. Oke, sebanyak 10 kali open posisi. Oke guys, ini adalah recap datanya, kita udah catat. Dan sekarang kita mulai aja pengujian indikator Ichimoku Cloud sebanyak 10 kali untuk hari ini guys. Let's go. Oke, sekarang gue udah balik lagi ke Olim Trade-nya. Kita langsung tambahin aja untuk indikator Ichimoku Cloud. Di sini langsung gue tambahin. Dan satu hal lagi, di sini juga gue bakal nambahin garis EMA dengan periode 200 guys, untuk melihat tren dengan jangka panjang. Di sini akan gue kasih warna pink kayak gini. Kemudian untuk garis Kijun Sen akan gue rubah menjadi warna ungu. Rada tebelin sedikit. Oke, seperti ini, udah nggak ada yang perlu dirubah, dan ini kasih warna merah. Oke guys, kita sudah nambahin indikator dan sudah siap. Sekarang kita langsung masuk aja untuk open posisi yang pertama guys. Let's go. Oke guys, di sini gue ngambil open posisi yang pertama. Kenapa gue ambil open posisi? Pertama, gue ngelihat dari garis EMA 200-nya ya. Di sini dia lagi nunjukin ke atas. Sebentar gue ambil kuas. Nah, di sini dia lagi nunjukin ke atas kan. Kemudian tadi dia sempat turun ke sini ke dalam cloud dan membentuk pola candlestick reversal. Nah, habis itu juga dia naik lagi ke atas ya. Maka di situ gue ngambil open posisi buy selama 2 menit ya kurang lebih. Nah, sekarang kita lihat aja apakah kita profit ataukah kita loss ya. Kita tunggu aja. Masih kurang lebih 4 candlestick lagi. Oke, di sini kita profit ya guys ya. Kita profit 1 kali dan lossnya 0 kali. Sekarang kita masuk open posisi untuk yang kedua. Let's go. Oke guys, sekarang gua masuk open posisi untuk yang kedua ya.
Di sini gua ngambil open posisi buy selama 2 menit. Kenapa di sini gua ngambil open posisi? Tadi gua ngelihat apa namanya? Kalau misalnya kalian lihat dari storynya, dia menyentuh EMA 200, kemudian dia kembali ke bawah ya. Kemudian habis dia kembali ke bawah itu dia naik lagi ke atas guys ya, yang artinya ini adalah perubahan tren yang sebelumnya trennya itu lagi turun, kemudian itu dia bergerak naik. Kemudian di sini kalian juga bisa lihat persilangan dari garis Tenkan Sen dan Kijun Sen. Habis itu juga Chikou spawnnya ini dia mengarah ke atas ya guys ya, dia juga jaraknya jauh dari candle yang apa namanya mengindikasikan trennya itu sedang kuat naik gitu. Dari situ gue ngambil open posisi buy selama 2 menit. Tapi kita lihat aja ya, apakah kita profit ataukah kita loss. Sebenarnya kalau dari sinyalnya sih udah banyak banget sinyal yang menandakan akan terjadinya tren naik atau tren bullish ya. Cuma kita lihat aja apakah kita akan profit ataukah kita loss nih. Di sini gue open 2 menit berarti masih ada 3 candle lagi ya. Oke, kita tunggu aja. Oke, di sini kita profit ya guys ya. Jadi kita profit 2 kali dan lossnya 0 kali. Sekarang kita masuk untuk open posisi yang ketiga guys. Let's go. Oke guys, sekarang gua masuk di open posisi yang ketiga ya guys ya. Kenapa di sini gua ngambil buy selama 2 menit? Nah, tadi itu gua ngeliat si apa namanya, ini kan trennya lagi naik ya. Kemudian ada candle yang tadi dia menyentuh garis Kijun Sen tapi Tenkan Sen tapi dia mental ke atas lagi gitu. Makanya di situ gue ngambil open posisi buy selama 2 menit ya. Tapi ternyata di sini tiba-tiba aja nih ada candle merah ya, langsung ngebanting ke bawah nih, sepertinya ada news. Jadinya langsung kebanting gitu. Biasanya kalau ada candle yang tiba-tiba kebanting ke bawah gitu, yaitu di luar perkiraan kita guys ya. Oke, sepertinya di sini kita loss ya. Cuma kalau di sini kita tarik ada garis support di bawah, kita bisa coba buy lagi. Soalnya dia turunnya sangat nggak wajar sih. Turunnya itu cukup ini ya, cukup ekstrim gitu. Oke, kita tunggu aja. Oke. Oke, di sini gua ngambil buy lagi ya selama 2 menit. Kenapa? Karena yang tadi gue bilang ya guys ya, dia cukup turunnya cukup nggak wajar nih, langsung kayak banting ke bawah gini. Itu bisa menandakan adanya reversal, pembalikan ke atas lagi. Ya, kita tunggu aja apakah keputusan gua benar ataukah keputusan gua ini salah ya. Kita tunggu guys. Dilihat juga dari apa EMA 200 nya ini, dia nggak cenderung ke atas dan juga nggak cenderung ke bawah. Jadi kita masih bisa buy, kecuali kalau EMA nya itu sangat kuat turun ke bawah. Nah, itu gua nggak berani buat buy. Oke, di sini kita loss ya, kita lepas aja berarti. Di sini kita profit 2 kali dan lossnya 2 kali nih kayaknya.
Oke, di sini kita loss lagi ya, berarti kita 2 kali profit, 2 kali loss. Sekarang kita masuk open posisi yang kelima. Let's go. Oke guys, di sini gue masuk untuk open posisi yang kelima dan di sini gue pilih buy untuk 2 menit. Kenapa gue buy? Karena di sini juga kita bisa lihat ya, dia trennya sedang bullish atau sedang kuat naik. Maka kita ngikutin tren. Habis itu di sini tuh dia sempat koreksi atau biasa dibilang ngambil nafas ya, dia ngambil nafas ke bawah dan dia membentuk doji di sini, dan habis itu ada candle hijau sebagai konfirmasi dia bakal kembali lagi ke atas. Maka di situ gue ngambil open posisi buy selama 2 menit ya. Kalau kita lihat juga garis EMA-nya ini udah cenderung belok ke atas ya, udah cenderung belok ke atas. Dan garis birunya pun di sini juga naik ke atas gitu. Makanya tadi gue ngambil open posisi buy selama 2 menit ya. Kita tunggu aja apakah di sini kita profit ataukah di sini kita loss ya. Ya buat kalian yang baru datang ke channel ini, jangan lupa juga untuk di subscribe dan di like videonya guys. Karena di sini benar-benar kita bakal menguji sebuah strategi itu sebanyak 100 kali perdagangan ya, atau 100 kali open posisi, biar nantinya kalau kita masuk ke akun real kita nggak bakal yang namanya mengalami kerugian. Dan juga kita udah tahu nih kalau sinyal-sinyal palsu atau sinyal-sinyal yang nggak bagus itu yang kayak gimana. Nah gitu ya. Oke, di sini dia tiba-tiba langsung turun lagi ya ke bawah. Sepertinya di sini dia lagi bikin sideways kecil. Cuma kita tunggu aja nih apakah kita profit ataukah kita loss ya. Harusnya ini candle terakhir kita sih. Aduh, di candle terakhir dia turun ya. Masih selamat ya. Kita masih profit, walaupun profitnya tipis banget ya. Tadi kalau kita 1 menit sih kita udah profit ya, tapi tiba-tiba di 1 menit berikutnya dia kembali turun lagi guys. Tadi sebenarnya bisa juga ya kita open buy di sini karena dia kembali nih di sini support, terus dia di sini tadi harusnya bisa kita buy lagi 1 menit. Tapi nggak apa-apa ya, kita berarti udah profit 3 kali, lossnya 2 kali ya. Sekarang kita masuk untuk open posisi yang ke-6. Let's go. Oke guys, di sini gue masuk untuk open posisi yang ke-6 dan di sini gue lagi-lagi ngambil open posisi buy karena ini rata-rata sih gue lihat lagi pada bullish ya, lagi pada naik gitu, jarang yang lagi turun. Di sini kenapa gue ngambil open posisi buy? Seperti halnya sama yang sebelumnya ya, gue ngelihat dia ngambil nafas, kemudian gue ngelihat ada doji di sini. Maka tadi gue langsung ngambil open posisi buy selama 2 menit ya, agar kita nggak kena gocek gitu. Ambilnya 2 menit atau 3 menit juga lebih bisa terjamin gitu. Tapi kalau 3 menit juga cukup rawan dia bakal kegocek. Jadi di sini gue ngambil 2 menit ya. Kita tunggu aja apakah kita profit atau enggak. Di sini kalau kita lihat dari garis EMA 200-nya sih udah mulai naik ya, udah mulai menandakan uptrend yang cukup kuat. Garis birunya juga, cloudnya juga nih sangat kuat untuk tren yang naik gitu. Tapi kita tunggu aja ya, apakah kita profit ataukah kita loss. Nah nanti habis dari Ichimoku Cloud ini gue bakal mulai menguji indikator lain. Coba kalian komen di bawah kira-kira strategi atau indikator apa yang sebaiknya gue uji atau yang pengen kalian tahu gitu ya. Gue sih rencana untuk Bollinger Band ataupun RSI karena cukup menarik untuk dibahas. Indikator tersebut biasa digunakan untuk kembalikan tren ya, kayak cukup menarik. Oke, di sini dia balik badan ya. Kita tunggu aja. Oke, di sini kita loss ya. Tadi kalau kita 1 menit sih harusnya masih bisa profit ya. Wah, dia baru naik lagi ke atas. Oke, kita di sini 3 kali profit, 3 kali loss ya.
sekarang kita masuk open posisi yang ke-7. Let's go. Oke guys, lanjut. Di sini gue masuk open posisi yang ke-7. Di sini gue ngambil untuk 1 menit ya. Karena dari tadi kita 2 menit itu digocek terus, hampir-hampir kena gocek. Jadi gue ganti, coba kita ambil 1 menit ya. Nah, di sini kita lihat dari garis EMA dan juga dari trennya ini lagi kuat naik ya. Kemudian dia sempat turun ke sini. Dan di sini gue mengharapkan dia menyentuh cloud dan kembali ke atas, karena biasanya kayak gitu. Ketika dia menyentuh cloud, dia berbalik ke atas. Nah, cuma di sini kita tunggu aja nih, apakah kita profit ataukah kita loss ya. Oke, di sini kita loss ya. Jadi hari ini kita coba gue lihat dulu ya. Tadi kita mulai dari sini. Dari sini. Oh ya, dari sini ya. 1 2 kali profit, 2 kali loss, 3 kali profit. Berarti 4 kali loss ya. Berarti 3 profit, 4 loss ya. 3 kali profit dan 4 loss. Sekarang kita masuk open posisi yang ke-8. Let's go. Oke guys, di sini gue masuk untuk open posisi yang ke-8 ya. Di sini gue ngambil open posisi buy. Yang pertama itu gue ngelihat dari garis EMA-nya ya. Selalu sih kalau ngambil trade ya, kita lihat dari garis EMA-nya lagi strong naik ke atas gitu. Kemudian di sini tuh dia sempat turun dan dia membuat pola reversal untuk kembali ke atas. Kemudian di sini gue juga ngeliat candle yang menembus dari garis Tenkan-sen ya. Nah, maka di situ gue ngambil open posisi buy. Di sini gue ngambil selama 2 menit ya. Kita tunggu aja apakah kita profit ataukah kita loss ya. Masih kira-kira masih 1 menit lagi. Kalau 1 menit kita udah profit ini. Tapi karena kita ngambilnya 2 menit ya, kita tunggu aja ya. Nah, kalau 1 menit udah profit. Oke, di sini kita profit ya. Sekarang kita masuk open posisi yang ke-9 ya. Sejauh ini kita 4 kali profit, 4 kali loss. Kita masuk ke open posisi yang ke-9. Let's go. Oke guys, di sini gua ngambil open posisi yang ke-9. Wah, anjir, langsung kebanting ya. Di sini sebenarnya gua ngambil open posisi yang ke-9 karena dia lagi sideways ya. Dia lagi membentuk candle yang agresif ya, dan juga dari garis EMA nya ini lagi sideways, tapi ini dia langsung ngebanting ke atas dong, langsung banting ke atas ya. Gokil banget, pas banget gue lagi open posisi langsung naik, dia kenceng banget. Oke, kita tunggu aja ya apakah kita profit atau kita loss, karena dia lagi candlenya lagi agresif, jadi masih ada kemungkinan nih dia turun lagi. Kalau kita dapat sinyal untuk turun ya kita langsung sell aja ya. Nah, ini sinyal turun sih. Oke, kita langsung banting sell lagi di sini untuk 2 menit ya. Karena dia lagi sideways sih sebenarnya, ini lagi agresif.
Kita tunggu aja dulu. Kira-kira masih ada 4 candle lagi lah. Oke, yang bawah kita udah pasti loss ya. Udah tunggu, kira-kira masih 3 candle lagi lah. Oke, di sini kita loss ya. Jadi hari ini kita totalnya profitnya coba kita lihat ya. Dari sini 1 2 3 4 cuma 4 kali profit dan 6 kali loss ya guys ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini sebuah strategi itu kalau nggak diuji ya kayak gini guys hasilnya ya. Jadi di sini kita benar-benar menguji gitu. Kita loss 6 kali, profitnya 4 kali ya. Dan saldo kita yang tadinya 31 turun menjadi 27,54 guys. Nah, langsung aja sekarang gue bakal catat di data trading kita. Di sini kita masuk ke jumlah profitnya. Kita ketik 4 kali. Jumlah lossnya 6 kali dan saldo akhirnya menjadi 27,54. 27,54 ya. Dan kalau misalnya kalian perhatikan ya dari data trading kita itu kita nggak terus-terusan loss kok guys. Kalau misalnya kalian baru ke channel ini ya, kalian bisa lihat dari hari pertama itu saldo kita $20, di sini naik nih 22,60, 24,57, naik 28,77. Terus di hari ke-4 ini kita sempat loss, di hari ke-5 sempat loss, terus di hari ke-6 ini kita profit lagi. Di hari ke-7 kita profit lagi, di hari ke-8 kita profit, dan sekarang ini di hari ke-9 kita loss ya. Dan ini adalah hasil trading kita untuk hari ini. Nggak ada yang gua kurang-kurangin dan nggak ada yang gua tutupin, karena memang kita menguji sebuah strategi itu harus seperti ini guys ya. Di next video kita bakal masuk di hari 10 atau hari terakhir pengetesan indikator Ichimoku Cloud. So, jangan lupa buat kalian yang pengen tahu hasilnya seperti apa, jangan lupa di like dan juga di subscribe guys. Oke guys, thank you buat kalian yang udah nyempetin waktu untuk nonton video dari channel ini. Sampai bertemu pada video berikutnya dan salam profit. Bye bye.